Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala hului qadai wa amrih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim atau kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdhalus salawatika afdhalus salamika afdhalul barakatika adada ma fi ilmika wa salatan daimatan bidawami mulkik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni shawaba wal hikmah. Hadatin muhtaramin yang saya hormati dan juga saya cintai seluruh jajaran Poli J Negeri Jember, wabil khusus sahabat saya, beliau Direktur Utama dari Poli J, Dr. Saiful Anwar, dan juga di sini ada Profesor Nanang dan seluruh jajaran yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semua dan yang saya cintai panjenengan semua jamaah Majelis Sholawatan Al-Ghafilin. Mudah-mudahan akan senantiasa tercurah atas kita rahmat, berkat, ampunan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu mendapatkan bimbingan dari Allah, dituntun langsung ke arah yang Allah ridha, diselamatkan dari murkanya, diselamatkan dari siksanya, diselamatkan dari api neraka, diselamatkan dari hal-hal yang menghinakan, merendahkan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh makhluknya, dijauhkan dari segala bentuk bala musibah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini adalah peringatan Disnatalis atau hari jadi Poli J yang ke-35 dengan moto tingkatkan prestasi, inovasi dan sinergi, wujudkan visi Poli J menjadi politeknik unggul di Asia pada tahun 2035. Mudah-mudahan harapan, cita-cita yang sedang ingin dicapai oleh Poli J Negeri Jember akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik dengan tema ini di dalam Al-Qur'an. Ada ayat yang mana mengisyaratkan bila mana kita ingin mencapai kesuksesan, bila mana kita ingin mencapai apa yang menjadi harapan kita. Ini harusnya ada tahapan yang dilakukan. Seringkali itu kita itu bermimpi, menang-menang kepingin sukses, menang kepingin kaya raya, tapi tidak mau kerja. Sampai ada istilah yang sering populer di tengah masyarakat kita. Masih kecil dimanja, remaja foya-foya, kalau sudah tua kaya raya, mati masuk surga. Istimewa. Tapi tidak mau berusaha. Kinang diceritani. Agama kita ini, Islam, mengajarkan kepada kita untuk bekerja keras. Saya tertarik dulu abah saya almarhum penanggung jawab kegiatan Sholawatan Al-Ghafilin, Kiai Haji Muhammad Farid Tajidi. Beliau itu memaknai amal, kata amal solih, ini kerja keras. Kerja keras. Ada di dalam Al-Quran ayat yang bila mana kita ingin mencapai kesuksesan. Satu yang pertama di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum.
Dan Allah memuliakan orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian. Walladzina utul ilma darajat. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang bodoh. Sehingga jelas agama ini mengajarkan kepada kita agar kita terus menggali potensi yang ada, agar kita terus belajar dan belajar. Karena orang yang berilmu ini akan dimuliakan oleh Allah di atas orang yang tidak berpengetahuan alias bodoh. Tanpa itu kita tidak akan bisa mencapai kesuksesan. Jadi jelas, kalau pengen sukses, satu yang pertama kuncinya adalah iman kepada Allah. Percayaan Gusti Allah, yakin kepada Allah. Yakin dulu, karena Allah akan memuliakan orang-orang yang beriman. Tanpa Allah kita mah nggak bisa apa-apa. Kanjeng Nabi itu, Nabi Muhammad SAW, setelah diperjalankan Isra wal Mi'raj, setelah bertemu dengan Allah, setelah berkomunikasi dengan Allah, beliau Rasulullah Muhammad SAW melihat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, kemahakuasaan Allah yang begitu luar biasa dan tidak terbatas. Lalu Nabi mengucapkan kata la haula wala quwwata illa billah. Kalimat ini yang pertama kali mengucapkan adalah Rasulullah SAW. Bukan malaikat, bukan nabi-nabi yang lain. Pertama kali mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah, yang hakikatnya Allah sendiri ajarkan kepada Rasulullah. Ini kanjeng Nabi. Tidak ada daya, kemampuan kita untuk melakukan apa saja, untuk melakukan ketaatan atau menghindar dari maksiat, kecuali Allah menolong kita. Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka pentingnya meletakkan di dalam hati keyakinan yang sempurna. Segala sesuatu yang terjadi di atas bumi, di atas langit dan di antara keduanya, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia ini tidak ada Pak, kebetulan itu sebetulnya nggak ada. Semuanya itu sudah menjadi takdir Allah. Saya senang pada saat saya mendengar keterangan dari seorang pakar studi Al-Quran. Pusat studi Al-Quran di Indonesia adalah Profesor Quresyab. Beliau berkata bahwa takdir itu adalah kehendak Allah. Takdir baik ataupun buruk itu adalah takdir, ketentuan dari Allah. Kita mengalami hal yang baik, itu takdir. Mengalami hal buruk pun juga bagian dari takdir. Misal tabrakan, sakit, itu juga bagian dari takdir. Kita menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang ahli maksiat pun itu bagian dari takdir. Akan tetapi kata Profesor Quresyab, kita manusia itu wajib berusaha. Sebetulnya kata beliau, manusia itu diturunkan di titik tengah. Kalau berjalan ke arah barat, umpamanya itu jalan menuju kepada kebaikan. Kalau berjalan ke arah timur, itu menuju ke jalan yang jelek. Ini bisa umpama, ini analoginya. Kita itu diturunkan di tengah-tengah. Terserah kita mau kemana kita. Ambil contoh, sebodoh-bodohnya orang Islam, dia tahu bahwa sholat 5 waktu itu adalah kewajiban dia sebagai seorang muslim. Sebodoh-bodohnya umat Islam tahu bahwa mengeluarkan zakat itu adalah kewajiban di dalam Islam. Sebodoh-bodohnya orang Islam tahu bahwa berpuasa di bulan Ramadan itu adalah wajib. Dan sebodoh-bodohnya orang Islam ini tahu bahwa haji bagian dari rangkaian yang wajib dilaksanakan walaupun sekali di dalam hidup. Tapi berapa banyak umat Islam yang pada saat sudah datang waktu sholat sengaja dia tinggalkan. Berarti dia mengarahkan hidupnya ke arah takdir yang buruk. Pada saat kita melangkah, begitu kurung azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu dia menghentikan aktivitasnya karena dia sadar sedang dipanggil oleh Tuhannya untuk menghadap. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu ini sedang nopo?
Mi'raj ini ketemu oleh pangeran, menghadap kepada Allah. Pada saat dia sadar dalam menggantikan aktivitasnya, berangkat ke masjid, ngambil wudhu dan sholat menghadap kepada Allah. Dengan sadar itu dilakukan. Maka ini yang membuat kita ketemu dengan takdir yang baik. Ya terserah kita keputusannya mau kemana. Kalau jenengan dipanggil Tuhan saja tidak mau, bagaimana Anda akan ketemu dengan takdir yang baik? Kalau perintah sudah kita diabaikan, perintah Tuhan, bagaimana Allah akan membayar? Bukankah Allah sampun berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti Allah akan bayar tunai, lunas, bahkan lebih dari yang kita lakukan. Contoh kecil, satu kebaikan itu akan diganjar oleh Allah 10 kebaikan. Contoh, umpamanya panjenengan maca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Satu hurufnya kata Nabi akan dibayar oleh Allah dengan 10 kebaikan, diampuni 10 dosa dan dinaikkan 10 derajat. Bayangkan kata Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Baknya bak 1, sin 1, mim 3 sudah alif 4, lam 5, lam lagi 6, ha 7, alif lagi 8, lam 9, ro 10, lalu ha 11, mim 12, nun 13, alif lagi 14, lam lagi. Piro wis mau wis. Pakai wis. Bayangkan satu huruf Allah bayar dengan 10 kebaikan. Allah akan ampuni 10 dosa kita dan menaikkan derajat kita 10. Cuma Bismillahirrahmanirrahim. Lek sampai waladolin Pak. Berapa banyak kebaikan. Ini semua keputusan decision makernya kita. Apakah kita akan menuju kepada takdir yang baik atau menuju kepada takdir yang buruk? Pilihan itu ada di kita. Berapa banyak orang itu yang sengaja melakukan kebaikan, kelegeen alhamdulillah ganjaran. Subhanallah ganjaran. Ono tiang niku, kula niku kaget pernah suatu ketika pada saat saya lagi makan di warung. Enten tiang gelegeen aneh menurut saya nggih. Gelegeen cek bantere iwak jadi kok sangar ngene gelegeen nggih. Padha-padha kok gak berkata alhamdulillah ya rahmukallah dan seterusnya. Nggih, ini kan pilihan bagi kita. Sekali lagi, sukses itu yang pertama bangun dulu dengan keimanan kepada Allah, lalu landasi hidup dengan melakukan kebaikan yang diperintahkan Allah kepada kita. Karena jelas ayatnya, yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Allah akan memuliakan orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian. Yang mengerjakan perintah Allah semata-mata karena Allah, dilakukan sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua untuk sukses itu di ayat ini jelas. Walladzina utul ilma darajat. Allah itu memuliakan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan di atas orang yang tidak berilmu, di atas. Jadi tebe. Jadi darajat itu cara ayat toh. Ambil contoh Pak. Kalau kita ini tidak punya ilmu, artinya pilihan kerja kita itu tidak banyak. Biasanya orang yang tidak berilmu itu pekerjaannya pekerjaan kasar. Umpamanya jadi kuli bangunan, jadi tukang becak dan seterusnya. Kuli bangunan itu Pak, kalau ngangkut batu 1 truk, dari depan gang rumah saya itu di Jalan Cokro Aminoto. Kalau masuk lewat Jalan Kahasidik itu di depan rumah makan ayam goreng. Biasanya tetangga kami atau orang-orang kampung kami itu kalau bangun rumah atau gedung itu batu, pasir dan seterusnya diturunkan di depan rumah makan ayam goreng. Lalu digeledek masuk ke kampung kami. 1 truk itu ongkosnya 250.000. Tahu enggak jenengan? Ngangkut batu 1 truk masuk ke kampung saya itu hampir butuh waktu seharian. Mamane diangkut mulai jam 7 malam, biasanya malam diturunkan. Itu kadang-kadang sampai jam 3 baru selesai. Dikeroyok wong telu. Nek sak truk 250.000 berarti 250 dibagi 3 yang ngangkut.
Berapa cuman masing-masing penghasilannya? Ya nggak sampai 1.000 lah. Gini, coba leong pinter Pak. Ambil contoh dokter. Nggih. Dokter itu sama-sama ngangkut batu. Batu ginjal ku cilik Pak. Nggih. Tapi sekali ngangkat itu bayarannya bisa 10 juta. Kuli bangunan itu kalau ngangkat batu ndak tepak logor kena jempolnya melentes loh Pak. Nggih mboten. Tapi lek dokter iku salah operasi sing mati pasiennya lho. Duduk dokter. Lha niku lho gambaran orang berilmu nih. Seorang profesor sekali ngajar bisa jadi 1 jam nggih bisa dibayar 5 juta. Lek ngajar nang luar negeri bisa sampai 15 juta. Lek wong goblok ngecepek lho ono sing ngrungokno niku. Nggih. Lah niki jelas di ayat Quran ini Allah mengisyaratkan kita itu harus berilmu. Nabi Muhammad itu banyak sekali napa mukjizatnya. Nggih, salah satunya di Al-Qur'an itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah tiba saat Allah memecah bulan menjadi 2 bagian yang mana itu sebagai tanda kiamat sudah akan datang. Nggih. Ayat ini asbabun nuzulnya turun. Dulu orang-orang kafir yang mana dikomandani oleh Abu Jahal. Abu Jahal itu bermula nggih di mana-mana nyetani napa memprovokasi orang-orang di sekitar Mekah, suku-suku niki kabilah-kabilah difitnah. Wis hati-hati yo, kok lek nang kene ana wong sing jenenge Muhammad ngaku nabi, ngaku rasul. Dia itu orang yang fasik, dia itu orang yang berkata bohong, dia itu tukang sihir dan seterusnya. Suatu ketika Abu Lahab ini mendatangi seorang kepala suku yang bernama Habib. Nggih. Jadi namanya itu Habib. Lalu diprovokasi demikian rupa. Wis diceritani Nabi Muhammad welek tok. Sampai si Raja Habib ini berkata, "Ya Abu Jahal, kok ono wong elek kaya ngono iku? Gak ono api blas. Tolong antarkan saya ketemu dia. Kalau memang benar ucapanmu, maka dengan tanganku sendiri aku akan bunuh dia, apapun resikonya." Wah, akhirnya Abu Jahal seneng. Oh, iki wis sip iki wis ono sing wani. Maka segeralah Abu Jahal ini dengan Raja Habib itu menemui Rasulullah SAW. Setelah ketemu, si Raja Habib ini berkata, "Ya Muhammad, apakah betul engkau ini mengaku seorang nabi?" Nabi berkata, "Naam, ya." "Apakah betul engkau seorang utusan Allah?" "Naam." Lalu si Raja Habib berkata, "Ya Muhammad, aku ini seorang pedagang dan saya sering ke Syam. Di situ orang-orang di Syam itu rata-rata penyembah agama Samawi. Samawi ini agama langit. Mereka mengisahkan cerita para nabi-nabi dan para rasul. Dan saya mendengar itu. Saya mendengar Musa dengan tongkatnya bisa memecah lautan. Lalu Isa dengan doanya bisa menghidupkan orang yang mati. Ya Muhammad, jika engkau memang seorang rasul, pasti engkau punya tanda mukjizat. Aku minta kepadamu tanda itu." Lalu kanjeng Nabi takon, bertanya, "Kamu minta bukti apa tentang kerasulanku?" Lalu si Raja Habib ini berkata, "Aku minta kepadamu pecahlah rembulan menjadi 2 bagian. Jika engkau bisa melakukan itu, maka aku akan beriman kepadamu." Maka kanjeng Nabi ini ngangkat tangan terus donga, "Ya Rabb, wahai Tuhan, ya Allah, orang-orang kafir meminta bukti kerasulanku. Mereka meminta agar bulan pecah menjadi 2 bagian. Aku mohon kepadamu ya Rabb, pecahlah rembulan menjadi 2 bagian." Turun ayat ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabat sa'atu wansyaqqal qamar. Telah tiba saat Allah memecah bulan menjadi 2 bagian. Pada saat itu belum lagi Nabi menurunkan tangannya, bulan telah pecah menjadi 2 bagian. Pada saat itu sama-sama mengeluarkan sinar. Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud melihat kejadian itu. Jadi seandainya yang bersinar hanya satu, pasti orang akan menduga itu bulan sabit. Tapi ini pada saat pecah sama-sama mengeluarkan cahaya, memancarkan cahaya. Nih, pada saat itu apa yang dikatakan oleh Abu Jahal?
Wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Kata Abu Jahal ini kita abadikan di Quran. Pada saat melihat tanda-tanda kebesaran Allah, Allah telah tampakkan kekuasaannya. Nabi Muhammad pun ngetahui mujizatnya. Jarine Abu Jahal, sungguh ini sihir yang terus menerus. Dan panjenengan niki Abu Jahal itu sudah ketutup hatinya. Dia memang mengarahkan hidupnya ke takdir yang buruk. Tapi tidak dengan si Raja Habib ini. Raja Habib pada saat melihat tanda kebesaran Allah, bulan pecah menjadi dua bagian. Bahkan oleh Nabi pada saat itu, rembulan ini dicekal Pak, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Lalu dikantongi kali Kanjeng Nabi. Pada saat dikantongi niku, bener-bener pada saat itu kata Abdullah bin Mas'ud sempat gelap gulita. Dan setelah itu oleh Nabi dikembalikan dan Allah kembalikan lagi rembulan menjadi satu. Saya pernah membaca dalam satu artikel pada saat para astronot terbang ke bulan, di bulan itu ada seperti rengkuhan pecahan yang bergaris, niki terus seakan-akan bulan pernah pecah menjadi dua bagian. Kalau melihat di dalam Al-Quran ayat ini, saya sebagai orang yang beriman percaya memang benar bulan pernah pecah menjadi dua bagian dan itu sebagai tanda kiamat akan terjadi. Allah telah tampakkan kekuasaannya. Bagi Allah mudah memecah alam raya ini, memecah bulan begitu saja lalu mengembalikannya. Apalagi nanti kiamat akan terjadi. Dan pada saatnya nanti setelah kiamat hancur semua dan Allah mudah nanti akan mengembalikan lagi seperti hal yang telah ditampakkan oleh Allah pada masa itu. Bulan dipecah menjadi bagian dan dikembalikan lagi. Nih, jadi akhirnya si Raja Habib beriman, tapi Abu Jahal semakin tersesat. Semua pilihan kembali kepada kita. Maka sekali lagi, jika ingin menjadi orang yang sukses, awali dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kerjakan perintahnya dan bekali dengan ilmu pengetahuan. Karena tanpa ilmu kita tidak akan pernah bisa mencapai kebenaran. Karena kebenaran hanya bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan. Pun nih jika ingin sukses, pangkat tertinggi di dalam hidup itu adalah 2S. Apa kedua S? Satu, sukses, dan yang kedua solih. Percuma jenengan kali kula mau punya pangkat setinggi apapun, mau itu profesor, doktor, lek gak sukses, gak solih niku rugi. Pasti rugi. Sukses itu sematan kata yang diberikan oleh manusia. Kalau ada orang berhasil, punya mobil, kaya, jadi konglomerat, jadi guru besar, biasa dikatakan orang sukses. Dan sukses itu sing lantik menungso. Kalau solih ini yang menanti Tuhan. Bagaimana agar kita mendapatkan pangkat dari Allah? Solih itu yang harus dilakukan. Satu, yang pertama, kita ini punya kewajiban asasi sebagai manusia untuk hablum minallah, mencintai Allah, menjalankan perintah Allah. Seperti hanya minimal rukun Islam. Rukun Islam niku bersyahadat, mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati. Lalu yang kedua menegakkan sholat. Nomor 3 bayar zakat. Nomor 4 berpuasa bulan Ramadan. Dan 5 haji. Itu minimal yang harus dilakukan. Yang kedua iman kepada Allah. Rukun iman dibangun atas percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya pada kitab-kitab Allah, khususnya Al-Quran. Lalu percaya kepada Rasul utusan Allah, khususnya Nabi Muhammad SAW. Lalu percaya takdir. Takdir itu ketentuan Tuhan. Sekali lagi, di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua sudah terencana oleh takdir Allah. Yang kelima percaya. Yang terakhir, yang keenam adalah percaya terjadinya hari kiamat. Allah sudah menetapkan walaupun dirahasiakan oleh Allah kapan akan terjadinya. Tapi kiamat itu pasti akan terjadi. Ini minimal yang harus dibangun. Pertama nih pun ibadah minimal nih, syukur-syukur dihiasi sholat duha dan seterusnya. Ambil contoh, ada satu hadis Nabi, Kanjeng Nabi ku nyampe kita ini manusia, Pak, mulai dari kepala sampai kaki ada 309 ros tulang.
yang ada dalam tubuh kita. Tubuh ini pada dasarnya milik Allah. Itu kenapa diharamkan di dalam agama kita itu bunuh diri, menyakiti diri sendiri, tidak boleh. Karena ini milik Allah, propertinya Gusti Allah. Jenengan kali Gusti Allah disili, disewani. Maka kita harus bayar sewa fisik kita. Untuk membayar sewa ini kata Nabi, nggih, kudune melakukan 309 kebaikan setiap hari. Ada yang mampu melakukan kebaikan 309 kali sehari? Saya pastikan kita semua yang di sini ada tidak mungkin mampu. Maka kata Nabi, sholat duha 2 rakaat itu untuk membayar sewa tubuh kita ini. Jadi Pak jenengan nek kepingin sehat, kepingin awet nom, nggih, istiqomahlah sholat duha. Sebab nek mboten nggih nanti fisik jenengan iki enggak dibayar sewane, nggih, ayo gampang loro. Ayo kepingin sehat sholat duha. 2 rakaat duha sama dengan membayar sewa tulang belulang kita. Nggih. Kalau dilakukan 4 rakaat kata Nabi, Allah akan melantik atau mengakui dia sebagai hambanya yang soleh. Ini kumanfaati sholat Tuhan. Nggih, jenengan nek kepengin diakoni kali Gusti Allah hambanya yang soleh, istiqomah minimal sholat duha 4 rakaat. Jika mau melebihkan 6 rakaat kata Nabi, nggih, nek ana wong sholat duha sampai 6 rakaat, insyaallah karo Gusti Allah dibangunkan rumah yang indah di dalam surga. Ini soleh niku sekali lagi menjalankan kewajiban asasi kita sebagai manusia untuk taat kepada Allah. Dilakukan karena cinta kepada Allah. Menghindari maksiat karena cinta kepada Allah. Yang kedua, untuk solih itu menurut pendapat kakek saya Kiai Haji Ahmad Siddiq, kita ini manusia punya kewajiban terhadap sesama kita manusia, yaitu hablum minan nas. Saling mencintai sesama manusia. Seperti halnya hari ini kita melihat saudara kita di Palestina yang sedang mengalami ujian berat. Lek jenengan boten simpati, lek jenengan gak saaken, minimal gak gelem ndongakno, ndak sempurna iman sampean. Kata Nabi, tidaklah sempurna seorang iman seseorang sebelum dia mencintai. Kata Nabi, tidak sempurna iman seorang muslim sebelum dia mencintai saudara muslimnya yang lain melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Minimal kita harus empati. Doakan saudara kita hari ini yang ada di Palestina, semoga Allah segera turunkan bala bantuan. Al-Fatihah. Jadi sekali lagi, nggih, pangkat tertinggi 2S. Sukses, soli. Sukses, soli. Dan untuk mencapai soli yang harus dilakukan, lakukan perintah Allah, nggih. Ini jalankan kewajiban asasi kita sebagai manusia untuk taat kepada Allah dan jalani kewajiban kita sebagai manusia untuk berbuat baik kepada sesamanya, saling mencintai, membina hubungan baik. Ta'kidul qalbi ala rahmah wal mahabbah lil mu'minin, menguatkan rasa cinta dan belas kasih kepada sesama orang-orang yang beriman dan at-tahalli bimakarimil akhlak, menghiasi hidup dengan perilaku yang baik. Bila ketemu wong mendahului mengucapkan salam assalamualaikum diperintah oleh agama. Niku sunat. Kalau kita yang diucapkan salam maka wajib menjawabnya. Nah, pada saat ini dilakukan, maka kedamaian akan tercipta di dalam kehidupan ini. Nah, nek pun niki dijalankan duanya, taat kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama, maka Allah akan lantik dia menjadi hamba yang soleh. Istiaqoni kalau Gusti Allah hamba yang soleh, pasti selamat Pak. Pasti selamat. Kenapa? Karena sudah dijamin. Ini sering saya sampaikan dialog antara Nabi dengan Allah. Pada saat Isra Al-Mi'raj, Kanjeng Nabi niku begitu panggil kali Gusti Allah mengucapkan salam yang belum pernah diucapkan oleh makhluk sebelumnya. Yang mana Allah sendiri yang mengajarkan itu. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Niku salami Kanjeng Nabi ke Gusti Allah. Segala keagungan, segala kebaikan dan segala berkah hanya milikmu ya Allah. Lalu Allah menjawab salam Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Gusti Allah niku dawuh assalamu alayka ayyuhan nabi. Untukmu ya Muhammad keselamatan. Untukmu ya Muhammad apa saja yang dibutuhkan oleh makhluk.
Niki Gusti Allah diparingaken teng Kanjeng Nabi dan itu khusus untuk beliau. Pada saat Nabi diberikan fasilitas sebesar itu oleh Allah, jawabnya Nabi napa? Nggih, kalau kita diberi tawaran sebesar itu, mungkin kita sudah lupa mabuk kepayang, nggih akan lupa kepada yang lain, tapi tidak dengan Nabi. Begitu Nabi diberi oleh Allah, niku wau kekhususan, nggih. Nabi jawabnya napa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, jangan hanya aku yang kau beri fasilitas keselamatan dan juga niki wau, ini semua yang kau berikan. Tapi berilah juga niki umatku yang soleh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, untuk juga mendapatkan fasilitas yang sama yang kau berikan kepadaku. Kanjeng Nabi ini mboten egois. Jika mendapat kesenangan selalu mengingat orang lain. Jika mendapatkan kesenangan beliau selalu mengingat kita umatnya. Karena memang Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk membawa rahmat bagi semesta alam. Wabil khusus kita umatnya. Dan Nabi Muhammad sangat mencintai kita. Beliau tergila-gila kepada kita umatnya. Jadi oleh nikmat mesti ilingi dengan kali kula Pak. Sebetulnya kita itu pasti selamat asalkan menselaraskan hidup kita seperti yang dicontohkan dan diucapkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum minkum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdal salawatika, afdal salamika, afdal barakatika 'adada ma fi 'ilmik wa salatan da'imatan bidawami mulkik. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilayka bihabibika Mustafa 'indak ya habibana ya sayyidana Muhammad. Inna natawassalu bika ila rabbika fashfa' lana 'inda al-mawla al-'azim ya ni'mar rasulul zahir. Allahumma syaffi'hu fina wa man lana bijahihi 'indak. Ya Allah, syaffi'hu fina wa man lana bijahihi 'indak. Ya Allah, syaffi'hu fina wa man lana bijahihi 'indak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna min ahli al-'ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترزقنا بها علوما نافعة كثيرة والتقوى والاستقامة والقناعة والمعرفة وذرية طيبة وحسن الخاتمة والعفو عند الحساب والنظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله، ولما نظم الفكر من ضروري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمال فتعود الظافرة وعلى باب عزته تحض الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك
وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار يا الله. واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين يا الله. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين يا الله. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين يا الله. واختم لنا منك بخير أجمعين يا الله. واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا وإياهم هؤلاء إلى آخر الذريات يوم القيامة من خيار أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون الجنة بغير حساب يا رسول الله ويا ملكة الله ويا أولياء الله. أمنوا دعاءنا، أمنوا دعاءنا، أمنوا دعاءنا، فأشد ما رجونا له الدعاء منكم
الدعاء منكم الدعاء منكم فوزا عظيما فوزا عظيما فوزا عظيما جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله صل وسلم وبارك اللهم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله أصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Nyuwun sewu sekedap nggih. Mumpung kelingan iki wau. Monggo mari bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita di Palestina dengan membaca surat Al-Fil 11 kali. Mudah-mudahan Allah memberikan bantuannya yang tidak terduga. Seperti ketika Abraha menyerang Ka'bah, Allah mengirim pasukannya dengan burung ababil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد.